Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Cirswati. Saya dari program studi S1 Farmasi semester 6. Baiklah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah farmakokinetik terapan. Nah, saya akan mempresentasikan pada kali ini yang berjudul tentang infusi intravena. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari pemberian obat secara infus atau IV. Yang kedua, apa saja kelebihan dan kelemahannya. Terus yang ketiga, model satu kompartemen infus IV. Yang selanjutnya, konsentrasi tunak mencapai steady state pada pemberian infus IV. Yang terakhir, perhitungan konsentrasi obat dengan infus IV. Next, pengertian. Apa sih pengertian dari pemberian obat secara infus, di mana pemberian obat yang diberikan kepada pasien itu melalui beberapa tahap, bisa dengan cara oral, topikal, parenteral, dengan cara pemberiannya. Nah, membedakannya pemberian secara parenteral itu bisa melalui intravena, subkutan, dan intramuskular. Nah, infus intravena ini, kemudian infus intravena dengan cara bolus dos atau cepat, terus masuk ke dalam jaringan kulit dan ke peredaran darah. Nah, ada yang infus ini dengan perlahan, tapi teratur waktunya, dapat kita atur secara continuous dan juga intermittent. Selanjutnya, ada beberapa manfaat pemberian infus intravena. Yang pertama, mampu mengontrol kadar obat dalam darah secara stabil agar tetap berada dalam sisa terapi. Yang kedua, mudah diberikan pada saat kondisi pasien tidak sadarkan diri, koma, dan juga mual bahkan muntah. Dan yang ketiga, tidak terjadi fluktuasi atau naik turunnya kadar obat dalam darah, stabil. Nah, ini kita bisa lihat dari pembedaan digambarkan infus, injeksi, dan juga oral. Membedakannya ketika infus tidak terjadi fluktuasi, injeksi dan oral terjadi fluktuasi atau naik turunnya kadar obat dalam darah. Manfaat yang lainnya itu dapat diberikan bersama infus elektrolit dan juga pengganti nutrisi, dengan misalnya dextrosa. Nah, durasi dari pemberian infus intravena bisa kita atur dan kapan mau kita lanjutkan dan juga bisa kita hentikan. Selain ada kelebihan, tentunya ada kelemahan dari infus intravena ini. Itu yang kelemahan yang pertama, pemberian invasif, proses masukkan jarum ke pembuluh darah itu prohibitif. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai konsentrasi target. Dengan rumusan TSS infus sama dengan 5 kali waktu paruh T setengah. Kelemahan yang selanjutnya, obat masuk secara perlahan mengikuti order 0, kecepatan tetap tiap waktu. Nah, pada saat kondisi steady state, untuk mencapai kecepatan obat yang masuk, kecepatan obat sama dengan kecepatan obat yang keluar. Misal dosis 20 mg per jam, maka yang masuk 25 mg dan dosis kecepatan yang keluar pun sama 25 mg per jam. Nah, kadar tunak stabil dalam darah. Waktu untuk mencapai steady state itu dengan rumus TSS sama dengan 5 dikali T setengah atau waktu paruh. Adapun selanjutnya, one compartment model drug atau model satu kompartemen, di mana proses infus mengikuti order 0 dan proses eliminasi mengikuti order 1. Nah, order 1 ini merupakan saat kadar obat berbeda satu kondisi telah mencapai tunak dan yang belum lain, maka nilai slope, nilai K, dan nilai T setengah sama. Nah, terus selanjutnya ada kalkulasi atau perhitungan konsentrasi untuk mencapai
mencapai obat dalam darah secara pembelian infus. Kalkulasi yang pertama, menghitung konsentrasi obat pada waktu sembarang untuk mencapai kondisi steady state dengan rumus CP sama dengan R adalah laju infus dibagi K konstansa dikali volume distribusi dalam kurung dikali 1 dikurang E pangkat min KT. Nah, ada rumus clearance sama dengan CL sama dengan konstansa atau K dikali volume distribusi. Nah, kalkulasi yang kedua, menghitung konsentrasi obat setelah pembelian infus setelah waktu penghentian infus sebelum tercapai kondisi steady state. Maka dengan rumus CP sama dengan R dibagi K dikali VD dikali 1 min E min KT kali E min K TPI. Nah, TPI pada penghentian infus sebelum tercapai kondisi steady state. Nah, ada kurva. Kalkulasi yang ketiga, untuk mencapai konsentrasi obat pada kondisi steady state itu dengan rumus CPSS sama dengan R dibagi K dikali VD atau CP sama dengan R dibagi clearance. Nah, untuk menghitung konsentrasi obat T waktu penghentian infus pada kondisi steady state, ada rumusan CP sama dengan CSS dikali E min kali TPI. Ada beberapa contoh kasus. Contoh kasus yang pertama itu dimana pertanyaannya, suatu obat diberikan melalui infus intravena dengan kecepatan tetap 50 mg per jam kepada subjek selama 4 jam. Dari data pustaka diketahui bahwa waktu pada eliminasi dan volume distribusi berturut-turut 8 jam dan 5 liter. Hitunglah kadar obat dalam darah 4 jam sejak pemberian infus. Jadi kita bisa lihat yang diketahui adalah R laju infus 50 mg per jam, T waktu 4 jam obat dalam darah, volume distribusi 5 liter, dan waktu paruh T setengah sama dengan 8 jam. Nah, untuk mencapai kondisi steady state maka kita dapat 40 jam. Bisa lihat dari kurva. Karena ditanya ini sejak pemberian infus. Nah, hitunglah kadar obat dalam darah 4 jam sejak pemberian infus, berarti capai steady state. CP sama dengan R dibagi K kali VD dalam kurung 1 min E min KT. Maka kita lihat R tadi 50 mg per jam sama dengan konstanta ketetapan itu 0,086 per jam dan volumenya 5 liter dikali 1 min E min pangkat konstanta 0,086 dan T 4 jam. Maka dia dapat di hasil kita kalkulator 34,88 mg per liter. Berarti kadar obat dalam darah sejak 4 jam sebelum infus 34,88 mg per liter. Kasus yang kedua, seorang pasien menerima obat secara infus intravena selama 6 jam lalu dihentikan karena pasien mengalami efek samping obat. Diketahui K sama dengan 0,01 per jam, VD dengan 10 liter, kecepatan infus sebesar 2 mg per jam. Hitunglah konsentrasi obat dalam darah setelah 2 jam penghentian infus. Berarti konsentrasi obat dalam darah setelah 2 jam penghentian infus menggunakan rumus yang kedua, CP sama dengan R dibagi K dikali VD
dalam kurung 1 min E min KT kali E min K TPI. TPI waktu penggantian. Nah, kita bisa lihat tadi lajunya 2 mg per jam dengan konstanta 0,01 dan volume distribusi 10 liter. 1 ini konstanta 0,01 dan waktu T nya 6 dan TPI 2 jam penghentian infus. Maka kita bisa dapat di hasil akhir 1,137 mg per liter. Nah, kasus yang ketiga, zat antibiotika memiliki volume distribusi 10 liter dan K 0,2 per jam. Konsentrasi steady state yang diharapkan sebesar 10 mikrogram per mililiter. Hitunglah kecepatan infus yang diberikan untuk mencapai konsentrasi steady state. Berarti hitunglah kecepatan infus mencapai konsentrasi itu menggunakan rumus yang ketiga. Diketahui VD 10 liter, konstanta 0,2 per jam, CSS 10 mikrogram per mililiter. Maka rumus R sama dengan CSS sama dengan R dibagi K kali VD. Kita mencari R sama dengan CSS dikali K dikali VD. K dihasil 20.000 mikrogram per jam. Atau kita dari mikro diubah menjadi miligram per jam. Dan dihasil R sama dengan 20 miligram per jam. Nah, rumusan kasus yang keempat, seorang pasien memperoleh obat secara infus intravenous selama 24 jam dengan kecepatan 20 mg per jam. Diketahui waktu paruh obat ini 3 jam, volume distribusi sebesar 10 liter. Berapakah kadar obat dalam darah 4 jam setelah infus dihentikan? Maka dengan kurva TSS 5 kali 3 jam sama 15 jam. Nah, rumus yang keempat untuk mencapai kadar obat dalam darah setelah infus dihentikan, CP sama dengan R dibagi K dikali VD dikali E min K TPI. Maka R 20 mg per jam dibagi K 0,231 per jam dikali 10 liter, E min pangkat 0,231 dikali 4 jam. Maka yang dihasil jumlah kadar obat dalam darah 4 jam setelah infus dihentikan adalah 3,43 mg per liter. Baiklah, sekian presentasi dari saya kali ini. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.